Shalom teman-teman, pada video kali ini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai dengan topik pembelajaran dengan kebutuhan khusus. Dimana perkenalkan, nama saya Anggriani Eva Dolita Sila dan teman saya Eka Kosat serta Juandri Naklui. Di sini kami akan menjelaskan beberapa topik, yaitu definisi dari anak berkebutuhan khusus, lalu jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus, dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa atau ALB yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan, dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB sesuai dengan kekhususannya masing-masing, atau SLB bagian A untuk tunanetra SLB, bagian B untuk tunarungu SLB, bagian C untuk tunagrahita SLB, bagian D untuk tunadaksa SLB, bagian E untuk tunalaras, dan SLB bagian G untuk catatan ganda. Lalu yang berikut ada faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Ada 3 faktor, di mana yang pertama sebelum lahir adanya gangguan genetika, infeksi kehamilan, usia ibu hamil, lahir prematur, dan keracunan saat hamil. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan saat sebelum anak itu lahir adalah pada diri ibunya sendiri, di mana mungkin ada gangguan genetika atau gennya. Lalu ada infeksi kehamilan pada tubuh si ibu, usia ibu yang mungkin terlalu muda atau mungkin terlalu tua. Yang berikut adalah saat lahir, di mana proses kelahiran yang lama atau terlalu cepat, kelahiran dengan alat bantu, dan kehamilan yang terlalu lama itu akan menyebabkan memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah setelah lahir, di mana adanya penyakit infeksi bakteri atau TBC, lalu kekurangan zat makanan, gizi dan nutrisi anak tidak terpenuhi, dan kecelakaan serta keracunan. Kita masuk pada jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus, di mana kami mendapatkan 10 jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus dari beberapa jurnal dan artikel. Yang pertama ada tunagrahita, yang kedua ada tunalaras, yang ketiga tunarungu wicara, yang keempat tunanetra, yang kelima tunadaksa, yang keenam tunaganda, yang ketujuh kesulitan belajar, yang kedelapan anak berbakat, yang kesembilan anak autis, dan yang ke-10 attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Yang pertama, tunagrahita atau mental retardation. Menurut WHO, seorang tunagrahita memiliki 2 hal yang esensial, yaitu fungsi intelektual secara nyata di bawah rata-rata dan adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma dan tuntutan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun cara untuk mengidentifikasikan seorang anak termasuk tunagrahita yaitu melalui beberapa indikasi sebagai berikut. Yang pertama, penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar. Yang kedua, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usia. Yang ketiga, perkembangan bicara atau bahasa terlambat. Tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan atau pandangannya kosong. Lalu koordinasi gerakan kurang atau gerakan sering tidak terkendali dan sering keluar ludah atau cairan dari mulut. Itu yang dapat kita indikasikan bahwa seseorang memiliki tunagrahita atau mental retardation, di mana fungsi intelektual mereka tuh di bawah rata-rata atau ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada yang berlaku dalam lingkungan. Lalu yang berikut adalah tunalaras.
atau emotional or behavioral disorder. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras ini dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku juga bisa diidentifikasi melalui indikasi berikut, yaitu seperti bersikap membangkang, mudah terangsang emosinya, sering melakukan tindakan agresif, sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila atau hukum. Jadi itu yang dapat dikatakan dengan anak yang mengalami tunalaras. Kemudian ada tunarungu wicara atau communication disorder and deafness. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran, yaitu gangguan pendengaran sangat ringan, gangguan pendengaran ringan, gangguan pendengaran sedang, gangguan pendengaran berat, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka biasanya disebut dengan tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total, yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak. Lalu ini identifikasi anak yang mengalami gangguan pendengaran, seperti tidak mampu mendengar, terlambat perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara, ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh atau monoton, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengarkan, banyak perhatian terhadap getaran, keluar nanah dari kedua telinga, dan terdapat kelainan telinga. Kemudian ada tunanetra atau partial seeing and legally blind. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu buta total atau blind dan low vision. Oleh karena itu, prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat aktual. Contohnya adalah penggunaan tulisan braille, gambar timbul, benda model, dan benda nyata. Sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak atau JAWS. Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah luar biasa, mereka belajar mengenai orientasi dan mobilitas. Orientasi dan mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana tunanetra mengetahui tempat dan arah, serta bagaimana menggunakan tongkat putih, tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari aluminium. Nah, identifikasi anak yang mengalami gangguan penglihatan ini seperti tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter, kerusakan nyata pada kedua bola mata, sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, bagian bola mata yang hitam berwarna keruh dan bersisik atau kering. Lalu yang berikut, yang terakhir adalah mata bergoyang terus. Itu yang menjadi identifikasi anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan. Kemudian, tunadaksa. Physical disability. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan, yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik, tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi sedang, yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik berat, yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Identifikasi anak yang mengalami kelainan anggota tubuh, yaitu anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh, kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur atau tidak terkendali. Lalu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, atau duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Lalu yang terakhir, hiperaktif atau tidak dapat tenang.
Lalu kemudian tuna ganda. Menurut Johnston dan McGrath, tuna ganda adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup kelompok yang mempunyai hambatan-hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti gerak, bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. Walker berpendapat mengenai tuna ganda sebagai berikut. Pertama, seseorang dengan dua hambatan yang masing-masing memerlukan layanan-layanan pendidikan khusus. Yang kedua, seseorang dengan hambatan-hambatan ganda yang memerlukan layanan teknologi. Yang ketiga, seseorang dengan hambatan-hambatan yang memerlukan modifikasi khusus. Jadi, tuna ganda itu yaitu mereka yang mempunyai kelainan yang lebih dari satu. Jadi, ada hambatan-hambatan perkembangan yang merupakan hambatan dua kombinasi antara kelainan kemampuan seperti gerak, bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. Yang berikut, kesulitan belajar, learning disabilities. Anak dengan kesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan seperti disfungsi minimal otak dan afasia perkembangan. Individu kesulitan belajar memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata, mengalami gangguan motorik persepsi motorik, gangguan koordinasi gerak, gangguan orientasi arah, dan ruang dan keterlambatan perkembangan konsep. Karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar dalam membaca, menulis, dan berhitung sebagai berikut. Untuk membaca, anak yang mengalami kesulitan membaca, disleksia. Perkembangan kemampuan membaca terlambat, kemampuan memahami isi bacaan rendah. Yang kedua, menulis. Kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, sering salah menulis huruf B dengan P atau P dengan Q, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca, tulisannya banyak salah atau terbalik, atau huruf hilang. Yang berikut, menghitung. Anak yang mengalami kesulitan berhitung, diskalkula, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan, sering salah membilang dengan urut. Berikut, anak berbakat atau giftedness and special talents. Menurut Milgram RM, anak berbakat adalah mereka yang mempunyai skor IQ 140 atau lebih diukur dengan instrumen Stanford Binet, mempunyai kreativitas tinggi, kemampuan memimpin, dan kemampuan dalam seni drama, seni tari, dan seni rupa. Anak berbakat mempunyai 4 kategori, yaitu segi intelektual, teknik, estetika, sosial, fisik, akademi, psikomotorik, dan psikososial. Identifikasi anak berbakat atau anak yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa adalah sebagai berikut. Membaca pada usia lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki perbendaharaan kata yang luas, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri, menunjukkan keaslian, orisinalitas dalam ungkapan verbal, memberi jawaban-jawaban yang baik, dapat memberikan banyak gagasan, luas dalam berpikir. Lalu yang berikut, anak autism. Autism syndrome merupakan kelainan yang disebabkan adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan pada otak. Gejala-gejala autism menurut Delay dan Daynecker dan Marlohin dan Phillips antara lain: senang tidur, bermalas-malasan atau duduk menyendiri dengan tampang acuh, muka pucat dan mata sayu, dan selalu memandang ke bawah. Selalu diam sepanjang waktu. Jika ada pertanyaan terhadapnya, jawabannya sangat pelan dengan nada monoton. Kemudian dengan suara yang aneh akan menceritakan dirinya dengan beberapa kata, kemudian dia menyendiri lagi. Tidak pernah bertanya, tidak menunjukkan rasa takut, dan tidak menyenangi sekelilingnya. Lalu yang terakhir ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, kondisi ADHD adalah salah satu jenis kesulitan di mana anak-anak secara konsisten menunjukkan satu atau lebih dari karakteristik berikut dalam satu periode waktu, yaitu kurang perhatian, hiperaktif, impulsif. Tergantung pada karakteristik yang diperlihatkan oleh anak-anak yang menderita ADHD. Mereka dapat didiagnosis sebagai ADHD dengan kurang perhatian yang lebih menonjol, ADHD dengan hiperaktivitas atau impulsivitas yang lebih menonjol, atau ADHD dengan kurang perhatian dan hiperaktivitas atau impulsivitas. Penyebab pasti ADHD belum ditemukan, namun sejumlah penyebab telah dikemukakan seperti keturunan, tingkat neurotransmitter atau pesan kimia dalam otak yang rendah, kemudian keadaan tidak normal sebelum kelahiran dan setelah kelahiran, serta racun lingkungan seperti timah.
Berikut kita akan masuk pada topik yang ketiga, di mana topik yang ketiga ini akan membahas mengenai strategi belajar bagi anak berkebutuhan khusus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Eka Kosak. Strategi belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK ini ada dua kelompok, yaitu ABK temporer atau sementara dan permanen atau tetap. Adapun yang termasuk kategori ABK temporer meliputi anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah. Sedangkan yang termasuk kategori ABK permanen adalah anak-anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, autis, dan lain sebagainya. Di bawah ini ada beberapa strategi pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, strategi pembelajaran bagi tunanetra. Strategi pelajaran pada dasarnya adalah pendayagunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, media, metode, siswa, guru, dan lingkungan belajar lainnya. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran antara lain yang pertama, berdasarkan pengolahan pesan, terdapat dua strategi, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Yang kedua, berdasarkan pihak pengolah pesan, yaitu strategi pembelajaran ekspositorik dan heuristik. Yang ketiga, berdasarkan pengaturan guru yang strategi pembelajaran dengan seorang guru dan beregu. Yang keempat, berdasarkan jumlah siswa, yaitu strategi klasikal, kelompok kecil, dan individual. Yang kelima, berdasarkan interaksi guru dan siswa, yaitu strategi tatap muka dan melalui media. Berikut strategi kedua, strategi pembelajaran bagi anak berbakat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran adalah yang pertama, pembelajaran harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas. Yang kedua, tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional. Yang ketiga, berorientasi pada modifikasi proses, konteks, dan produk. Strategi ketiga yaitu strategi pembelajaran bagi tunagrahita. Strategi pembelajaran anak tunagrahita ringan yang belajar di sekolah umum akan berbeda dengan strategi anak tunagrahita yang belajar di sekolah luar biasa. Strategi yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita antara lain yang pertama, strategi pembelajaran yang individualisasikan, yang kedua, strategi kooperatif, yang ketiga, strategi modifikasi tingkah laku, yang keempat, strategi pembelajaran bagi tunadaksa. Strategi yang biasa diterapkan bagi anak tunadaksa yaitu meliputi pengorganisasian tempat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan integrasi atau terpadu. Yang kedua, pendidikan segresi atau terpisah. Yang ketiga, penataan lingkungan atau belajar. Yang kelima, strategi pembelajaran bagi tunalaras. Untuk memberikan layanan kepada anak tunalaras, mengemukakan model-model pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, model biogenetik. Yang pertama, model biogenetik, yang kedua, model behavioral atau tingkah laku, yang ketiga, model psikodinamika, yang keempat, model ekologis. Strategi keenam yaitu strategi pembelajaran bagi anak kesulitan belajar. Yang pertama, anak berkesulitan belajar membaca, yaitu melalui program delivery dan remedial teaching. Yang kedua, anak berkesulitan belajar menulis, yaitu melalui remedial sesuai dengan tingkat kesalahan. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar berhitung, yaitu melalui program remedi yang sistematis sesuai dengan urutan dan tingkat konkret, semi konkret, dan tingkat abstrak. Strategi ketujuh yaitu strategi pembelajaran bagi tunarungu. Strategi yang biasa digunakan untuk anak tunarungu antara lain yang pertama, strategi edukatif, indukatif, heuristik, ekspositorik, klasikal, kelompok, individual, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Baik, sekian dari hasil penjelasan kami lewat video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar dan teman-teman yang mendengarkannya. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 5 pamit undur diri.